mereka kalah tadi karena kalahnya sangat telak. Ya, dan apakah ini akan menjadi game panjang? Karena kedua belah tim ini adalah bisa jadi game terakhir mereka di M6 karena match point untuk keduanya menang lolos ke babak berikutnya, kalah sudah dipastikan akan pulang. Dan kita akan lihat sama-sama untuk game terakhir di hari ini. Let's go antara Ulfener dan juga di FYG. Yap. Let's go nih sekarang. Yuan dengan Faramis. Lumayan lama sih nggak ngeliat Faramis juga ya. Tapi bermain Faramis juga ketika melihat ada Valentina sebenarnya ada risiko yang diambil dengan FYG. Ya. Karena mereka akan bisa membuat tim fightnya terlalu panjang sehingga untuk ultimate yang digunakan Z nanti bisa jadi ya bakal ter-negate dengan kehadiran dari kopian NetherRealm. Dan Pixio, ini dia, Chow. Yang memang selalu diplot untuk Pixio bisa melakukan open vision ya buat teman-teman yang lain juga. Sementara Rosa ini langsung di depan dari Little Wanderer. Tuh, masuk nih. Early pressure memang Data dan Sunshine ya, yang kembali diganggu dari awal. Ya, dan cukup terburu-buru ya untuk Purify yang dibuka juga. Sementara kali ini Rosa melakukan sedikit freeze terhadap minionnya. Membuat dari Yuan terpaksa harus maju. Secara pok harusnya lebih gede untuk Valentina ya. Lebih bisa continuous gitu. Ya, Retribution begitu ya sih. Keunggulan tipis lah ya. Cuman ya kalau Alien ketemu dengan KLVJ seperti ini dia bakal di freeze lane nih. Gak bisa terlalu jauh juga, jadi harus menyimpan bounce untuk tidak diambil atau dipakai dengan Alien. Karena ya gengkingannya bisa masuk kalau Alien tidak punya yang namanya bounce nanti, dia gak bakal bisa kabur ya. Yap, kali ini Apex 47 bakal berada di paling depan mencoba untuk memegang adanya Yi1. Masih bisa mundur dulu, belum terjadi adanya first blood. Sementara ya kalau ngeliat dari pemain-pemain di FYG yang udah mulai low ya mereka harus terpaksa mundur dan recall dulu sementara adanya pressure menuju ke arah seorang Z. Ini men-trigger beberapa resource juga. Oh, itu dia. Satu buah Evil Queller. Ya, yang di hold pastinya ya. Kalau di tap kan dia lompat ke belakang juga. Dan aku ngeliatnya Alien dengan membawakan Purify nih. Agak-agak beda dikit ya. Jadi mungkin bisa lebih sustain sembari memberikan damage dari Yo-Yo Blitz dia. Yap, bukan Vengeance ya. Tapi Purple Buff yang bakal coba untuk menjadi satu priority terlebih dahulu bagi TNZ. Merelakan adanya Turtle didapatkan di tangan dari Z. Ya, menurutku ini bukan kabar yang baik untuk kita karena mereka kan memainkan Suyo ya. Yang biasanya kita tahu Suyonya yang duluan start tapi ternyata diambil dengan di FYG dan jalur rotasi juga ini masih bagus ya sebenarnya. Ternyata ada pertukaran. Dari TNC yang masih sanggup untuk mendapatkan orange buff yang dipegang dan di bagian topnya itu dilihatin orange buffnya belum diambil ternyata. Yap, dan nggak ada nggak ngasih informasi kah? Wah? Karena harusnya kalau orange buff-nya nggak disentuh, ya kemungkinan berarti ada di area milik mereka. Dan masih bergerak ke arah bottom lane juga KLVJ yang akan terikat dengan ada Curtain Skull kali ini. Tapi masih belum ada damage yang bisa disumbangkan. Everna persen telah dibuka KLVJ Flicker. Dan bahkan TNZ, backupan begitu manis dilakukan dengan NetherRealm sehingga TNZ yang berhasil untuk ditumbangkan. Dua pemain dari Ulfener tidak terselamatkan. Wow, dan langsung ditabrak sekarang. Meskipun Rosa ini ya, dapetin plating untuk area mid, tapi itu adalah harga yang sangat mahal yang harus dibayarkan. Mereka kehilangan dua tadi. Yap, dan bahkan Longnya bakal coba untuk dipegangin terlebih dahulu. Dengan adanya dive yang dilakukan, Guard Fataway telah dibentangkan. Long tidak bisa kemana-mana karena 3 pemain yang siap. Tapi masalahnya adalah pertukarannya turret yang ancur di menit 3 lagi. Di game kedua, tadi juga kayak gini. Iya, yang bedanya di game kedua tadi yang dapetin goldnya, tapi sekarang EXP nih. Yang dapetin untuk diawali dan bahkan gengkingannya masuk lagi-lagi untuk EXP dan Alien yang nggak bakal bisa kemana-mana nih. Iya, ini Alien dipegangin terus-terusan sih ya. Durability-nya juga masih belum kuat. Sehingga kali ini satu buah fracture berhasil untuk bisa membuat dari Alien tumbang kedua kalinya. Oh, diikat tadi ya. Shadow Stampede ada, Ghostbusters juga punya. Dan Ulfener, mereka sudah kehilangan tempo permainan di early game. Nolan Z sangat jalan, 2-0-1. Haskell juga ada di long. Di FYG ini kesempatan besar mereka karena mereka sudah menang di early game. Kayak Bruno juga udah dapetin tempo nih, dapetin item. Ya, memprioritikan ke arah Suyo Hylos ya. Yang akhirnya ngebuat dari Bruno terlepas lagi. Walaupun memang udah tumbang 1 kali. Tapi kali ini sudah mulai ditabrak masuk. Infernal Pursuit dan bahkan damage-nya terlalu masif. Alien harus hilang. KLVJ terjebak sendirian. Tapi tank to NetherRealm yang membuat akhirnya tim jangka panjang bisa dibawa lagi oleh DFYG. 2 pemain dan bahkan double kill. Menuju ke triple kill karena TNC-nya tertarik Shadow Stampede. 4 pemain dari Ulfener harus menghilang. Bersama juga dengan turtle yang didapatkan di tangan dari
di FYG. Yap, dan sepertinya kerusakan dari game kedua masih ke bawah ke game yang ketiga. Kita tidak melihat adanya koordinasi yang bagus antara pemain-pemain Ultronal juga. Dan semua plating gold area mid turretnya diambil juga, didapetin dengan Long. Wow. Wah. Ini NetherRealm-nya juga pas banget selalu dari Yuan. Yap. Selalu loh dia bisa membackup dan akhirnya fight jangka panjang. Terus targeting dari KLVJ. Itu dia Phoveus yang dari tadi di ban, di pick di last pick loh. Keluar Impact-nya ya. wow. Yap, keluar dari Phoveusnya juga. Dan Pixio ini selalu menjadi mata menjaga biar Z-nya bisa dapetin buff-buffnya juga dengan aman dan nyaman. Tanpa kendala sama sekali. Radiant Armor untuk KLVJ, first item Prayo untuk dia juga. Memang Pixio-nya bisa dicicil, tapi nggak terlalu besar lah buat impact-nya juga. Sementara Kenzie dengan Suyo-nya ini kelihatan cukup bekerja keras ya buat Kenzie-nya. 7-1 untuk poin kill-nya. Di FYG leading sangat jauh sekali. Long kalau punya Berserker Fury mereka bisa join untuk memaksakan nih ada satu buah tim fight besar sebelum mendapatkan Lord yang pertama. Melvikan juga bakal tersedia juga tapi tertrigger NetherRealm. Alright, tidak masalah. Ya buat jaga diri baik-baik ya. Jaga diri biar nggak ter-pick off ya. Iya ini kan sendiri tadi kan, buat jaga diri aja. Tapi untuk rotasi udah mulai bergerak ke arah top lane nih ya. Apex 47 yang mencoba untuk berjalan melalui river. Ini udah mulai dideteksi juga oleh pemain-pemain dari di FYG. Dan terlihat lagi nih KLVJ yang cukup sulit untuk bisa ditumbangkan. Ya, dan timing masuk buat KLVJ sih yang harus kita notice tadi ya. Bagaimana dia tidak akan menggunakan Infernal Pursuit ya kalau memang nggak ada yang ready buat nge-backup dia. Counter-strike untuk Z-nya. Turtle akan spawn sebentar lagi juga. Tapi Yuan ini belum punya NetherRealm. Ini seharusnya kesempatan buat Ultronal kalau mereka mau agak menyeimbangkan ya buat objektif. Dan KLVJ sudah mulai terikat dengan dari Curtain Skull karena dua orang sekaligus dari arah belakang. NetherRealm telah dipop-up oleh Rosa, pencurian yang begitu baik. Buat akhirnya teamfight jangka panjang bisa dilakukan juga. Namun turtle-nya belum menjadi satu hal yang diperebutkan karena di reset dulu lagi. Ya, berarti ini agak sia-sia juga karena NetherRealm akan tersedia bagi di FYG dan ini bakal di-start. Sekarang di FYG mereka bisa initiate. Ace dan flicker dari Rosa menghindari adanya serangan dari Pexio yang mengeluarkan juga flicker. Tapi Worldy telah di pop up. NetherRealm dari Yuan sudah mulai tertrigger dan harusnya dalam keadaan 4 versus 5 ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Ulfener. Bisa unggul dari segi jumlah dan secure karakter turtle-nya. Alright, penolakan free juga dan itu dia. Radiant Armor yang kedua yang dibuild dengan Pixio. Untuk bisa menghadang berarti ya. Damage, Sunshine, Apex, Rosa. Bottom lane. Wah akhirnya nih. Ultronal mungkin mereka ada sedikit tempo yang mereka bisa pegang. Tapi Long, Berserker Fury selesai. Kurang satu item lagi. Ini seakan-akan berpacu bersama dengan waktu juga untuk Ultronal. Mau gak mau nih ya, tahan biar perlunya gak terlalu jadi juga. Ya dan juga haritnya loh. Yeah. Itu juga udah mulai kerasa dengan Starlium, dengan Fear of Heaven. Akan menuju ke arah Holy Crystal harusnya. Sementara Purple Buff kali ini bakal coba untuk di-invade perlahan. Retribution kecepatan dari Z tadi. Terdengar harusnya. Sehingga gagal untuk bisa mengamankan Purple Buff-nya. Dan nice untuk Glorious Pathway ya, yang itu menghalangi juga biar dia gak bisa masuk dengan gampang untuk jalan kaki. Memaksakan penggunaan dari Gouge. Yang dimana memang disimpan untuk bisa kabur. Dan Alien akhirnya satu War Axe itu item yang dibutuhkan untuk Cici. Dan Alien akan bisa menyumbangkan damage sekarang. Lu udah berasa lah untuk damage-nya dia. Akhirnya. Yap. Dalam keadaan yang cukup struggle ya. Tuh, tapi ini struggle yang kedua, Long-nya ini gimana nih pegangnya? Iya, ini fokusnya sekarang ke arah top lane. Di mana Sunshine-nya tidak akan dibiarkan sendirian. Tapi adanya fracture kembali terlihat kali dari seorang Z. Backupan dengan adanya NetherRealm setelah berhasil untuk membuat dari Ulfener bertahan. Tapi lihat bagaimana balasan yang dilakukan oleh di FYG di mana Alien harus berhasil untuk dihilangkan pula. TNC bakal coba untuk maju. Damage-nya cukup besar di mana Z yang harus ditukar dengan hilangnya Alien. Tapi masalahnya Long udah dapetin inner turret dari bottom lane. Tapi Apex 47 sendirian. Grand Pathway tertarik lagi dengan Shadow Stampede. Tapi lihat dengan satu buah Infernal Pursuit KLVJ terbakar. KLVJ masih bisa bertahan dan bahkan Long punya damage yang besar sehingga Sunshine pun terkejar dengan adanya pasif dari volley shot yang begitu mengerikan. Iya, ketika Long hadir, ini seakan-akan kemenangan kecil yang diraih oleh Ultronal langsung sirna. Sirna begitu saja, damage yang sudah terlalu besar kita lihat ya. Kehadiran dari Bruno, sebuah fenomena yang terjadi setelah adanya Melvic Gun yang diciptakan untuk dia juga ternyata sebagai item yang ketiga. Bahkan Lordnya sudah langsung di start oleh di FYG, mereka tidak akan menyanyiakan waktu ini. Yes, dan apakah akan ada kontes karena Alien bakal mencari informasi. Tapi masalahnya di sisi yang berlainan, The Way of the Dragon mengincar ke arah Rosa. Itu tadi Shadow Stampede-nya connect ke arah dua orang dulu. Akhirnya The Way of the Dragon dan Rosa nggak sempat mengeluarkan flicker.
Sehingga kerugian berhasil untuk bisa diterima oleh Ulfwener. Ya, dan Pixio ini udah punya item-item defense. Tadi Radiant sekarang juga punya Antivirus. Gak gampang untuk bisa pick off dia. Sedangkan dia lebih gampang untuk melakukan pick off karena punya defense. Item yang sangat-sangat cukup sekali. Dan untuk pertempuran di area mid-nya bakal dibiarkan karena Bruno-nya ada di top. Jadi untuk fokus dari sebentar, mereka harus melihat topnya sekarang. Ini siapa yang bakal jagain juga karena damager-nya sebenarnya ada di long. Yap, Bruno yang free banget dari tadi juga. Hanya tumbang satu kali aja. Sementara dengan adanya Lord yang dibiarkan di area bottom lane. Inner turret yang akan menjadi target tapi masih bisa ditahan walaupun ya HP-nya udah cukup banget. Bagian midnya juga Z-nya bebas banget. Ini beda dengan Nolan yang dipakai tadi buat sebenarnya nggak dapetin space. Ini banyak ruang gerak juga di garis depannya. Lihat kill VJ-nya maju terus-terusan. Waduh, sakit banget itu damage dari Bruno. Dan maju lagi dengan adanya Fracture, Apex 47 terpaksa untuk mundur. Defensif yang akan diberikan oleh Ulfwener, mengingat Lord juga akan masuk ke arah bottom lane-nya. Sementara pasif-pasif udah mulai tertrigger. Masih mencoba untuk bertahan sekuat tenaga, tapi Lord masih bisa di-clear. Oke. Lord clear memang. Tapi untuk damage-nya, kerusakan di FYG ini sudah sangat besar. Gak ada purple buff, gold mereka unggul jauh. Dan ya setiap kali kita melihat ya, perlawanan dari Ulfwener juga ini selalu bisa dibalikan. Z sebentar lagi kan menginjak level yang ke-15. Jadi akan sulit sih, terutama melihat item-item yang dimiliki dengan long nih ya. 3 item tadi udah cukup nih. Mau ditambahkan lagi bisa ke si Halberd, bisa ke Wind of Nature. Oke. Dan agak sedikit sekarang nih udah ada sedikit durability dari TNZ tambahan ya. Dengan Queen Swing juga yang telah disematkan. Sementara dari Sunshine masih struggle. Ini bentar lagi bakal jadi satu buah Holy Crystal. Oke. Tapi masalahnya Long ini udah mau item keempat. Nah itu yang serem ya, karena memang butuh 3 item dulu kan buat si Haritnya mungkin untuk bisa nge-deliver damage yang besar. Tapi zaman Force Moon nanti bakal ada di area tengah di mana masih terbuka nih posisi dari Sunshine juga. Jadi ya kalau bisa ya Purify-nya harus selalu terjaga juga sih. Karena sewaktu-waktu bisa ditendang dengan choke. Yap. Revive-nya. Enggak sih, kayaknya bakal tunggu-tunggu. Dibentangkan kembali dengan adanya satu buah Glorious Path Away. Ada drum teraktifkan dari sosok Iwan untuk nge-backup keberadaan dari Long yang tadi sempat terkena dari Curtain Call harusnya. Yep. Dan itu yang penting memang ya. Kapan mereka bisa melakukan follow up juga si Halberd buat Long. Ada attack speed, ada pengurangan juga untuk efek-efek regen yang dipesan Ulfwener. Dan Lordnya akan spawn nih tanpa Glorious Pathway. Ulfwener, mereka bisa coba buat kontes di Lord ini. Kita mengajak berdansa ya, 5.000 gold difference. Cukup berasa memang, terutama dengan Bruno yang ada di tangan lawan. Yap. Dan bakal dipaksa lagi sih untuk adanya kontes kali ini. TNZ memberikan sedikit ancang-ancang dari arah belakang. Adanya Evil Queller, Glorious Pathway telah dibentangkan lagi. KLVJ mengangkat 4 pemain dengan Dark Wave yang telah dibuka Glorious Pathway. Dan bahkan KLVJ ter-shutdown sudah. Dan Rosa terselamatkan dengan Netherlands yang telah diaktifkan juga. Tertarik lagi Shadow Stampede dan bahkan Fracture dan satu buah The Way of the Dragon. Membuat dari Apex 47 out of position. Sehingga kali ini satu tukar dua bukan hal yang diinginkan oleh Ulfwener. Setidaknya mereka hanya mendelay saja waktu eksekusi terhadap Lordnya. Ya karena Netherlands dibuka duluan untuk mereka kan tadi. Dan begitu habis dibalikan juga langsung, oke. Zaman Force. Yuan tumbang, masih ada efek pasifnya. Dan Long tadi sangat bebas di belakang. Ini PR-nya di Bruno sih, Long yang selalu bisa menjaga jarak, yang selalu bisa memberikan free hit-nya juga. Dan sekarang Lordnya yang terbuka, seharusnya tidak akan ada kontes sama sekali karena semuanya berhasil diusir mundur dengan Pixio. Ya, ditendang juga dengan adanya The Way of the Dragon. TNZ satu hit terakhir masih bisa selamat. Karena kalau misalkan kena tendangan dari Long lagi, hilang langsung sih. Iya, ini sangat sakit juga. Melvick Roar ya, buat Z-nya. Udah ada 2 Melvick dengan beda nama nih belakang. Orang bawa Ella atau jadi 1 Melvick Bomb juga ada. Melvick Bomb. Skill 2 aja. Skill 2 aja. Ya tapi Lordnya sudah berjalan ya buat di area bottom lane. Untuk mid-nya pun ini bisa didorong dengan di FYG kalau mereka mau. Tapi ya mengiring Lord mungkin adalah salah satu jawaban. Karena untuk bottom base turret milik dari Ulfwener ini udah hampir habis. Yes. Dan defensif seperti apa yang akan diberikan oleh Ulfwener. Karena secara teoritis ini serangan jarak jauhnya terbatas sekali ya. Yep. Dari Ulfwener.
Lord udah mulai merangsek masuk ke arah base turret di arah bottom lane. Yang harusnya nih udah akan ngehancurin juga sih base-nya. Ya, karena ada efek charge ya yang Ya. bakal diberikan ke Lord. Oh, Din sih maju sendirian. Harus berhati-hati karena ada Shadow Stampede yang bisa menarik dia lebih dalam. Ya, Konsil terdengar kali ini bakal coba untuk memberikan sedikit inisiasinya Oke, lagi. oke. Di mana Apex 47 yang akan menahan badannya di lini paling depan. Lordnya sudah mulai masuk, dibalaskan keadaan. Namun Netherrealm telah diaktifkan juga oleh DFY, tapi KLVJ ditemukan tidak selamat. Sehingga defensif masih bisa dilakukan oleh Ulf Hetnar dengan hanya kehilangan satu base turret di bottom lane. Ya, tapi cukup rugi ya buat Ulfeternya. Cuman menurutku lambat laun sih masih bakal bisa dibalikin juga ya. Kayak tadi Kill VJ masuk sendirian, nggak ada coveran di belakangnya juga untuk bisa melakukan follow up. Jadi so far ya Ulfeter masih ada dalam permainan, cuman mereka harus hati-hati nih. Jangan sampai kecolong satu atau dua, terutama untuk longnya, karena longnya dari tadi belum, ya cuma tumbang sekali buat longnya, dan sejauh ini untuk tim fightnya pun longnya masih baik-baik saja. Yap. Apalagi untuk buff-buff ini sudah mulai diberikan kepada long. Yes. Sudah diberikan ya, dan Rosa sendirian itu bakal menjadi satu. Wih, itu dia Fracture TNZ. Dia masih sempat ngehit ke arah jungle tadi ya untuk nambahin darah juga, dibalaskan dengan Evil Queller, namun dari pertukaran yang terjadi tadi nggak ada yang tumbang. Iya, tapi ya mungkin dari goldnya masih bisa mengejar Elven dari 5.000 jadi 4.000, 1.000. Tapi ini dia buka Pixie. Ya ada Apex di dalam. Oh, sendirian buat Apexnya. Oke, tapi enggak. Ternyata ada backupan juga dari dekan yang lainnya. Netherrealm telah diaktifkan. Masuk lagi dengan adanya Fracture. Tapi Apex 47 masih terlalu sulit untuk bisa ditumbangkan. KLVJ melompat lagi. Dark Wave dan bahkan Apex 47 harus hilang. Netherrealm diaktifkan juga oleh DFYG. Dan bahkan Alien harus menyusul kepulangan dan Rosa. Satu yang terakhir di tangan dari Yiwan dengan Ghostbusters damage. Yang membuat akhirnya pertukaran menjadi 2 untuk 3. Lihat Brunonya ya, mencicil untuk base turretnya tadi. Dan jelasnya kerugian untuk Ulfeter. Karena lihat Yiwannya langsung revive, langsung respawn. Ya. Dibandingkan dengan respawn time yang dimiliki oleh Ulfeter. Tapi masih belum terlalu lama sih ya. Wih. Yap. Oh, ini udah ngebuka. Waduh, zaman Force udah dibuka nih ya. Ya. Wah, dipaksa untuk mundur ya. Masih ada kesempatan harusnya untuk bisa defense karena di FYG mereka lebih berfokus untuk secure Lord terlebih dahulu. Ya, dan di FYG mereka akan mendapatkan Lord ini jelas ya. Ini seharusnya tanpa gangguan juga, kecuali memang dipaksakan. Tensi mau maksa? Enggak sih kayaknya ya, terlalu jauh dan sepertinya bakal dipaksa tim fight-nya itu dia. The best thing yang mungkin bisa dilakukan, Netherrealm telah diaktifkan juga, membuat dari Yiwan akhirnya tumbang dengan 40 detik. Nah ini dia yang dicari ya. At least gak ada bantuan sekarang untuk Netherrealm yang dimiliki dengan Yiwan, tapi Netherrealm juga tadi sudah tidak tersedia sepertinya. Gak seperti kopi ya. Betul, Winter Crown, Kill VJ. Ini dari Ulfeter hanya akan berusaha untuk memperkecil keunggulan dari DFYG. Yap. Tapi sempat ya ada inner turret di atas juga yang dikantongin. Yep. Tapi Ulfetar mereka bakal coba untuk defense Lordnya dengan cukup cepat. Bahkan nggak nyampe pertengahan map pun jalan Lordnya masih bisa ditahan oleh mereka. Ya, langsung clear cepat nih ya, jangan sampai ke base juga. Karena ya jelas base turretnya sudah hilang untuk mid dengan bottom. Jadi semakin mempersempit untuk keunggulan dari DFYG. Ini mereka nggak bisa end the game juga dengan cepat ya. Ini berarti tinggal siapa yang membuat kesalahan nih. Siapa yang kira-kira kepleset nanti. Karena ternyata dari Ulfetarnya mereka udah sanggup bertahan sampai dengan sejauh ini. So far ya. Dan Long mengganti satu itemnya dengan Demon Hunter Sword. Oke. DHS ya. Oke, Waduh. sama-sama lincah sih sebenarnya ya. Yep. Sama-sama punya damage juga dan TNZ masih bisa selamat atas Udah kejaran lompat dari dia. Z. Tapi ternyata kali ini ada satu buah Purify the Wave of the Dragon. Memang ditahan semuanya tapi Rosa harus terpaksa mundur. Zaman portal di pop up tapi Z sendirian di depan sana. Sehingga dirinya pun berhasil untuk bisa ditumbangkan. Dan daya dobrak dari DFYG akan kembali menurun. Oke, dia jalan sendirian, mapnya dekat dinding. Oh, Oke. Kayak harusnya dia jalan sendiri tadi ya. iya, oke. Oh, Pas kan di Z kan? iya Z. Krusial masalahnya ya. Oh itu penting banget tadi. Ya tapi udah langsung sigap, langsung pause. Cuman kayaknya emang tadi cepat banget kejadiannya kan. Dan cuma butuh 2 hit ya tadi ya. Uh-huh. Untuk menumbangkan dia juga yang memang sudah terlalu dalam tadi. Jelasnya menyeberang. Udah. Ya, sedangkan untuk Ulfetarnya ini mereka cukup deg-degan. Menantikan bagaimana mereka bisa defense. Dua-duanya bisa defense. sama deg-degannya. Yang satu udah mau ngasih pressure tapi pleset. Yang satu ini, wah kita lagi tertekan kalau kalah selesai kita pulang ini ke Turki. Waduh. Sebenarnya mereka juga kayak udah pede banget kan nih. Bisa main ke
main stage-nya. Yap. Oke. Oke. Longnya sih, tetap aku bisa bilang longnya jadi power banget nih buat di FYG. Ini belum selalu bisa jaga jarak, itu jadi PR juga. DHS juga tadi sudah selesai, jadi kalau dia udah punya Demon Hunter Sword, berarti dia bakal mudah untuk bisa mencahin si Hylos. Dari tadi kan Hylosnya jadi PR buat dia kan, Hylos Cici nih tebel-tebel semuanya. Tapi dengan adanya Demon Hunter Sword di tangan Bruno, dia bakal cepat untuk bisa clear ya buat dua hero di Hylos Cici. Oh udah mulai. Oke. Ya karena itu dia, Z yang menghilang, alien yang menghilang menjadi sebuah trade aja. Tapi meskipun hilang, lore-nya masih lama ya. Masih lama. 77 detik. Lord Evolve pertama nantinya ya berarti. Ya, tapi aku bisa bilang kayak Ulfenar mereka punya chance untuk kembalikan karena lihat goldnya aja udah mulai ini kan, udah mulai hampir balance lah buat goldnya. Ya meskipun gold ini bukan jaminan buat di late game seperti ini. Pixie dan Rosa hanya saling bertatap-tatapan juga. Dan Apex 47. Oke, nice item sebenarnya ada Blade Armor ya buat dia. Tapi seharusnya Blade Armor nggak akan bisa menahan untuk damage output dari Bruno. Yap. Dan masalahnya juga dari Ulfenar adalah 3 base turret mereka nggak ada. Mereka harus aware pertama lane jauh, kedua takut di split push. Jadi ini banyak banget nih yang lagi dipikirkan. Tapi tabrakan terjadi, Yiwan kembali harus dihilangkan di waktu-waktu yang cukup krusial. Dan bahkan tanpa adanya stack yang banyak. Dan mereka masih menunggu juga untuk Lordnya. Sementara itu dengan hancurnya satu buah inner turret. Dan Z ketahuan posisinya tadi langsung ditabrak sama TNZ. Ya, ini mereka masih bisa clear memang ya. Tapi tanpa kehadiran Yuan, gak ada Netherrealm. Ini seharusnya membuat di FYG gak bakal terlalu niat mungkin untuk dapetin Lordnya. Dan Rosanya punya Netherrealm. Ya. Bedanya sekarang. Oke. Nah Lordnya muncul ya kan. Ini waktunya untuk Ulfenar sih. Kalau enggak, Iwannya bakal hadir secara cepat untuk bisa nge-backup lagi. Tapi nggak mau terlalu buru-buru ya dari Ulfenar. Ya, mereka bakal nahan-nahan aja dulu ya. Karena ini Lord Evolve juga, banyak HP dari Lordnya. Dan sebenarnya untuk Iwan minusnya dia sekarang adalah gak punya efek pasif yang banyak. Jadi respawn time-nya jelas akan lama juga kalau dia harus tumbang. Yap, dan kali ini udah mulai di-poke tipis-tipis oleh Ulfenar. Dengan adanya kontes yang akan terpaksa harus dilakukan juga sama di FYG. Lordnya bakal di-commit, Great Fat Away telah dibentangkan. Targeting menuju ke seorang Z yang dipegang terus-menerus. Tapi lihat Apex 47-nya putar arah lagi. Perlahan-lahan Ulfenar mundur. Tapi kita akan melihat adanya satu buah Netherrealm yang diaktifkan. TNC! Retribution on point membuat kali ini pun Z harus dihilangkan dengan adanya damage besar dari kebakaran Sunshine. Dan bahkan kali ini KLPJ dan bahkan double kill ditabung oleh Sunshine. Dian Feng Yaugai, mereka kehilangan 3 pemain dan Lord Evolve jatuh ke tangan dari Ulfenar. Yap, dan ini bisa menjadi ajang untuk melakukan straight push ya. Karena mereka punya Harit, mereka punya Cici, mereka tinggal mengawal. Lord ini yang akan memberikan buff juga untuk 5 pemain mereka. Bottom lane sedang dirapikan oleh Rosa. Dan mid-nya akan di-cover nih untuk Evolve Lord yang berjalan. Oke, Yuan, Long, KLVJ akan menjadi harapan untuk di FYG bisa bertahan. Tapi masalahnya Lord Evolve sekarang sudah charge in lagi ke dalam satu buah inner turret yang base turret yang sudah berhasil dihancurkan. Zaman Fort telah di pop up, Grand Fat Away telah dibentangkan. Long akan menjadi targeting berikutnya dan KLVJ mencoba untuk bertahan dengan ada Winter Crown di dalam tubuhnya. Ifuna Pursuit menuju ke arah belakang dan membuying time waktu sebaik-baiknya, tapi mega kill diamankan dari tangan dari TNZ. Masih ada satu super wave minion di arah tengah, tapi masalahnya player-player dari Ulfenar HP-nya udah mulai low dan bahkan Z masih bisa membalaskan keadaan. 3 pemain shutdown didapatkan oleh Z, double kill, dipaksa mundur lagi dan harusnya adanya free hit dari Long. Rosa gak bisa kemana-mana dan akan dibalaskan oleh DFYG karena Apex 47 terpaksa mengeluarkan kembali satu buah Glass Pathway untuk mundur saja dan gagal untuk endgame. Yang gagal endgame dan bisa dibalikin semuanya nih. Masih ada Long yang survive juga, masih akan di cover dengan Yuan bersama dengan Pixie. Lihat, ketiga pemain ini sudah jalan berbarengan menuju ke area mid. Mungkin mereka akan berusaha untuk melakukan end the game meskipun agak sulit sebenarnya. Karena masih ada wave juga di tengah yang ternyata udah muncul. Dengan adanya satu buah The Way of the Dragon, Apex 47 menahan dirinya dan bahkan masih juga gagal. Tapi lihat bagaimana kali ini dari TNZ. Gak bisa kemana-mana. Masih ada satu wave lagi di arah tengah yang mulai berdekatan. Oke, masih bisa ditahan ya tadi. Z-nya bakal ada Sunshine. respawn juga, bener. Alien kembali, Sunshine kembali, Rosa sebentar akan kembali. Reset the game, belum berakhir. Masih bisa bertahan untuk Ulfetarnya. Dan Clock of Destiny bagi Apex 47. Mungkin dia butuh tambahan hybrid defense ya. Dijadikan aja buat Legend Gem-nya. Dan 40 detik.
Untuk Lord, wah ini semakin panas ya. Karena tadi aku melihatnya Ulfwenar mereka sebenarnya nyaris buat bisa end the game. Cuman mereka terlalu memaksakan juga tadi. Iya, dengan HP yang low banget tadi ya. Mhm. Dan sebenarnya tadi thanks to KLVJ nggak sih? Yap, Yang yap. ngebuat tadi semuanya mundur, kecicil juga, tapi conceal play telah terdengar. Apex 47 yang akan menjadi target, Lord telah di pop up, Burst Fade Away juga membuat adanya efek slow diaktifkan dengan ada Ram, dibahas Ram, The Way of the Dragon. Dan bahkan kali ini belum ada yang tumbang, tapi Immortal dari Iwan sudah mulai dipecahkan. Rosa akan ada di paling belakang dengan free hitnya juga dan belum ada yang tumbang. Yap, masih bisa reset dan karena udah low HP ya buat di FYG mereka harus mundur kembali ke belakang. Mau nggak mau nih ya, berarti dari Lordnya akan lengkap dengan 5 melawan 5 dengan kondisi di mana mid base turret milik dari di FYG juga sudah tercabut sekarang. Ada fast item swap. Oh, ini lah. Immortal ganti Set. pinter. Set. Set. Kalau saya, kalau teman saya Set, nggak ada. kebeli yang lain. Kebelinya fleeting time. Kayak tahu tuh siapa ya. Tapi untuk sekarang dari Lord yang sudah muncul. Ini berarti Lord ke-5 ya? 3 kali ya ini yang kelima. Ke-5. Tadi kita Lord ke-7 ya? Tenang aja nih. Tenang aja. Tapi Alien ini juga udah semakin durable ya. Untuk berada di paling depan, mencari informasi terlebih dahulu. Tapi masalahnya Ulfwenar adalah PR mereka di arah top lane-nya. Tapi satu Purify tertrigger dari Long dan Iwan harus menghilang dengan stack yang belum terlalu banyak. Ya, memang masih 20 detik sih. Cuman ya Lumayan. lumayan apalagi untuk next team fight-nya masih lengkap kan dari Ulfwenarnya juga. Dan dari Haritnya memang punya damage udah terlalu besar nih sekarang. Yang kita mention kan kayak Harit ini kalau di awal-awal mungkin bakal ada di bawah. Tapi untuk team fight-nya dia bakal bagus banget dengan full itemnya dia. Yes, dan kayak ini gak ada sisi yang bisa nyulik sih ya. Jadinya Z-nya agak lincah banget gitu. Licin lihat. ya Ini dia. licin banget, makin leluasa gitu dia untuk in and out. Sementara lane atas sudah mulai dirapikan perlahan oleh Sunshine-nya, Apex 47 kembali akan menjadi garda terdepan bagi pemain-pemain dari Ulfwenar. Lordnya nggak mau buru-buru di setup juga, karena akan mencari pick off point terlebih dahulu. Ya, dan kelihatannya Ulfwenarnya berhasil untuk mengusir nih pemain-pemain dari di FYG dan cukup berasa damage yang diberikan dengan Alien. Oke, itu dia Curtain Call. Yo, kertas Licin loh soalnya dia. konek karena 2 orang. Dan dipaksa untuk mundur lagi, Vexio HP-nya udah nggak terlalu banyak. Sementara ada guntingan yang dilakukan di arah belakang, hati-hati tapi Long yang menghilang. Oh, wait. Dan dari arah belakang, mencoba untuk masuk lagi tapi Tyson Netherlam yang dibuka oleh seorang Rosa. Membuat akhirnya ada aksi penyelamatan yang begitu luar biasa dan Z akan dikejar. Z masih punya Immortal di dalam tubuhnya tapi satu yang terakhir lagi lompatan dari Alien. Ada satu Winter Crown tapi harusnya tidak membuat dirinya bertahan jauh lebih lama dan 3 pemain dari DFYG berhasil untuk dihilangkan. Akankah perlu Lord? Ulfwenar mereka akan fokus menuju ke arah tengah terlebih dahulu. Ya, mungkin mereka tidak akan butuh Lord ya, karena mereka sudah bersiap-siap hingga berkumpul di depan base milik tadi di FYG. Tinggal menunggu untuk mid wave minion masuk. Mereka akan berusaha untuk end the game. Kalau enggak mereka masih punya tiket insurance yang lain, Lord. Dan dibiarkan juga untuk KNC-nya di arah top lane. KLVJ Dark Wave connect ke arah 3 orang sekaligus. Namun apalah daya dengan adanya Yiwan pun yang harus tumbang kali ini. Ada Winter Crown di tangan dari KLVJ. Tapi fokus ke arah base-nya dan Ulfwenar